Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Kristus, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan harapan saya sudah diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tetap bahas tentang iman si perempuan. Kita akan baca lebih dulu saudara ayatnya yang kita baca beberapa waktu yang lalu di Markus 5 ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa ayat ini dibaca terus? Karena ini kunci dari kesembuhan yang dialami oleh si perempuan itu. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang dia. Saudaraku kasih Tuhan, iman yang dimiliki oleh wanita ini adalah iman yang tidak sebesar Prawira atau mungkin yang lain. Mungkin iman yang paling kecil, yang mungkin sudah iman yang hampir habis, saya katakan seperti itu. Tetapi sudah dikasih Tuhan, iman itu membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Pernah saya sudah dikasih Tuhan sekolah di IPT Karangpanas. Saya mengambil bagian pertama, bagian listrik, sudah dikasih Tuhan. Dan kita tahu, saudara, kalau kita ada di stop kontak yang ada listriknya, kalau kita sentuh lubang itu di bagian yang plus otomatis dengan logam, maka kita akan merasa tersengat listrik atau terstrom seperti itu. Tetapi kalau dengan barang yang plastik, tidak logam, walaupun itu besar atau kecil, dimasukkan ke lubang yang plus, maka kita tidak akan pernah kestrom atau kita tidak pernah tersengat listrik. Jadi saudara Tuhan, tidak peduli besar kecilnya logam, mungkin hanya serambut dari logam, serambut kecil aja, kalau kita masukkan di bagian yang plus saja di stop kontak itu, maka kita akan tersengat dengan sengatan listrik. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, untuk mendapatkan hadirat atau kuasa Tuhan, itu tidak membutuhkan satu iman yang besar seperti itu. Tetapi Tuhan katakan hanya sebesar biji sesawi, kita mampu melihat kuat kuasa Tuhan. Dan wanita ini sedang menghadapi atau bertemu dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, the mighty God. Kuasa Tuhan yang dikatakan luar biasa ini betul-betul powernya luar biasa, tetapi juga Tuhan yang tidak dibatasi dengan jarak. Terbukti ketika wanita itu menjamah jubah Yesus saja, dia mengalami kesembuhan. Dikatakan dalam Markus 5 ayat yang ke-29, seketika itu juga, dikatakan, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, walaupun hanya menyentuh. Dan dikatakan di dalam Markus 5 ayat yang ke-30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak itu, bertanya, siapa menjamah jubahku? Ini saudara kasih Tuhan, bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa. Hanya sentuhan, tidak perlu kita yang rasanya sampai berjumpa muka dengan muka seperti Yairus. Dia hanya dari belakang, dia menjamah jubah Yesus. Tetapi dia menjamah dengan iman. Iman itulah yang menyebabkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak bisa dibatasi dengan jarak, itu menyebabkan perempuan itu mengalami kesembuhan seketika itu juga. Jadi saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, kalau Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak, itu sesuatu yang menyenangkan dan luar biasa. Dan ketika kita memiliki iman, walau hanya kecil saja, hanya tipis saja, itu bisa menarik kuasa Tuhan jarak dari bumi dan surga. Jadi saudara kasih Tuhan, iman itu sesuatu yang luar biasa. Saya harap saudara mesti membaca Alkitab supaya kita memiliki iman, supaya kita bisa merasakan
akan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Banyak orang ke gereja, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita baca ayat terusnya, kita akan temukan. Orang berkata, Tuhan aneh sekali, orang berdesak-desaan. Semua orang menyentuh akan tubuhmu. Tuhan berkatakan, ada orang yang menyentuhnya lain. Dia menyentuh dengan iman. Jadi sudah kasih Tuhan, bukan masalahnya menyentuh tidaknya. Masalahnya apakah kita bisa menyentuh dengan iman. Dan perempuan ini menyentuh dengan iman sehingga dia bisa menarik kuasa Tuhan. Biar dalam hidup kita pada hari lepas hari ini adalah hidup yang beriman. Artinya hidup yang selalu terkonek dengan hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dengan kondisi yang hari ini ada. Karena imanmu mendatangkan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bila kami boleh membaca Alkitab, sehingga kami memiliki iman. Dan iman kami boleh menyentuh akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kuasa Tuhan yang luar biasa, tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Sehingga hidup kami senantiasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok.